Kau bisa meminta pada pelayan. Kukira ada hal penting apa. Jika hanya mengambilkan minum, jangan panggil aku Elina. Bentak Adrian lagi. Cek. Baiklah. Dengan malas Elina mengambilkan minuman dingin untuk Adrian dengan cepat. Adrian segera meneguk minumannya hingga tanda selalu berbaring di atas sofa. Saat ini moodnya sedang tidak baik. Ia berusaha meminta Yudo agar menjadikan dirinya sebagai pemimpin perusahaan, tapi dengan tegas Yudo menolak. Biur. Tiba-tiba saja Elina yang memegang gelas berisi teh untuk dirinya sendiri tak sengaja menumpahkannya di atas kemeja Adrian. Panas. Kurang aja kamu Elina. Ikut. Maafkan aku, Adrian, aku tak sengaja, cicit Elina ketakutan. Adrian yang begitu emosi membuat Elina sangat ketakutan. Akhir-akhir ini Adrian begitu kasar dan ringan tangan padanya. Elina berusaha pergi dari sana, tapi Adrian dengan cepat menyeret Elina ke kamar mereka dan membanting tubuh Elina dengan kuat. Sakit. Adrian tidak peduli. Seperti kesetanan dia Mernolbek B4 Elina hingga istrinya itu tanpa Bu 5 Ana. Tanpa pemempatnasan Adrian langsung menghujam Elina dengan kuat. Sakit Adrian, hentikan. Elina berteriak kesakitan ketika Adrian melakukan hal itu dengan kasar. Elina terus berteriak kesakitan, tapi Adrian tidak peduli. Ia terus melakukan hal tersebut sembari memukul tubuh Elina. Elina menangis merasakan tubuhnya begitu sakit. Adrian sungguh kasar dan tak berperasaan. Dia tak sengaja menumpahkan teh, apakah harus sekejam ini balasannya? Di mana Adrian yang dulu begitu mencintainya? Adrian, hentikan, aku mohon. Jerit Elina. Diam. Ini adalah pelajaran untukmu. Agar kamu tidak kurang ajar padaku. Adrian tidak memedulikan teriakan Elina yang meronta kesakitan. Adrian terus melakukannya hingga tanpa disadarinya, Elina memejamkan matanya. Adrian terus bertigarak M4 Jumunfer hingga ia berhasil mendap 4 tekan puncak keni keempatannya. Setelah pefas ia pergi ke kamar mandi dan mengabaikan Elina yang pingsan di atas tempat tidur. Keesokan harinya, Anjani yang sedang duduk di ruang tengah mendengar bel rumah berbunyi. Ia segera beranjak dari duduknya hendak membukakan pintu. Nona, biarkan aku saja, ucap seorang pelayan sambil berlari ke depan. Anjani Kemabli duduk dan membaca majalah di tangannya. Baiklah. Pintu terbuka lalu seorang wanita memaki pelayan dengan sangat kasar. Dasar manusia rendahan. Mengapa kau lama sekali membuka pintu ini? Wanita itu terus memaki sambil menyeret kopernya yang penuh sesak ke dalam rumah. Jika tak mampu bekerja, maka berhenti saja dari pekerjaanmu. Pelayan itu menunduk ketakutan. Hei, sungguh tidak tahu malu, ceplos Anjani meletakkan majalah di tangannya. Ia menatap wanita itu dengan pandangan tidak suka. Dia adalah Dewi, ibunya Elina. Mengapa kau datang ke sini? Dasar tidak sopan. Aku datang berkunjung dan kau akan mengusir diriku. Anjani berdecak kesal. Cek. Aku bertanya, apakah kau tak mampu membedakan hal itu? Kamu tidak akan bisa mengusir diriku dari rumah ini. Sebentar lagi menantuku Adrian akan menjadi direktur utama perusahaan. Dengan tak tahu malu Dewi duduk di sofa dan meminta para pelayan menyiapkan makan untuknya. Mengapa tidak bisa? Dengan mudah aku dapat mengusirmu, bahkan Miranda pun sudah kutendang dari rumah ini. Apa maksudmu? Miranda telah kuusir dari rumah ini, apakah kamu tuli? Mata Dewi membola karena terkejut. Sebenarnya Elina telah mengatakan hal ini tapi dia tidak percaya. Ternyata itu sungguh terjadi. Mami, kau telah tiba, ucap Elina berjalan ke arah Dewi.
Dewi mengabaikan Anjani lalu memeluk putrinya dengan sayang. Dia rindu sekali dengan Elina. "Bagaimana kabarmu, nak?" "Aku baik, Mi," jawab Elina lirih. Dewi memeluk Elina sekali lagi dengan erat. "Ah, sakit," rintih Elina dengan refleks. Dewi segera melepaskan pelukannya dan menatap Elina dengan khawatir. "Apa yang sakit?" Dewi memeriksa tubuh Elina. Matanya membulat melihat tubuh putrinya yang dipenuhi dengan lebam biru. "Siapa yang tega melakukan ini padamu, Elina?" Elina diam saja tak menjawab. Anjani langsung mengamati tubuh Elina yang ternyata terdapat lebam di lengan dan pipinya. "Apakah Adrian yang melakukan itu?" Anjani tak habis pikir dengan lelaki itu. Adrian telah menjadi pria yang kasar dan pemarah. "Heh, pasti kamulah yang menyiksa putriku," jawab. Tiba-tiba Dewi mendorong bahu Anjani hingga Anjani terdorong ke belakang. Refleks, Anjani meraih kursi agar dia tak tersungkur di lantai. "Aku tidak melakukan apapun padanya. Siapa lagi yang akan melakukan ini kepada putriku jika bukan kamu? Kamu pasti iri melihat Elina telah mengandung calon pewaris keluarga Herlambang. Wanita mandul seperti dirimu memang berhati sangat jahat." Dewi terus memaki Anjani. Lagi-lagi Elina tetap diam saja. Perasaan Anjani tertohok mendengar makian Dewi yang mengatakan jika ia adalah wanita mandul. Bahkan sejak pernikahannya dengan Abimanyu, pria itu tidak pernah menyentuhnya selain mencium Anjani. Anjani tak tahu apakah Abimanyu tak ingin atau memang belum siap. "Aku tidak mandul. Tanya pada putrimu siapa yang menyakiti dirinya. Maling mana mau mengaku. Elina, di mana Adrian? Mami akan melaporkan hal ini pada suamimu. Agar wanita itu tahu diri, siapa nyonya di rumah ini." "Aku nyonya di rumah ini, ada apa?" Murni tiba-tiba menghampiri mereka dengan wajah culasnya. Murni tentu saja tak mengenal Dewi karena mereka tidak pernah bertemu. Dewi menatap Murni dari atas ke bawah. Ia pernah mendengar dari Elina jika Adrian dan Abimanyu memiliki nenek. Apakah dia orangnya? "Oh, Anda nyonya di rumah ini, seharusnya Anda tahu kelakuan buruk menantu Anda. Dia telah memukuli putriku." Dewi menunjukkan lengan Elina yang telah memar-memar. Murni langsung terkejut melihat wajah Elina yang pucat membuat Murni menjadi khawatir. Sejak kemarin ia memang tidak melihat Elina. "Ya ampun, Elina sayang, ada apa denganmu? Siapa yang melakukan ini padamu?" Elina menatap Anjani. Dewi telah menuduh Anjani, lebih baik ia teruskan saja. Adrian telah mengancam dirinya agar tidak mengatakan ini kepada orang lain. Jika dia mengadukan Adrian yang telah bermain fisik padanya, suaminya itu pasti akan marah besar dan Adrian akan menyiksanya lagi. "Ya, dia yang telah menyiksaku," jawab Elina pada akhirnya. Wajah Anjani menggelap menahan marah yang luar biasa. Kemarin ia iba pada Elina tapi kini ia begitu jijik pada wanita ular itu. Di rumah ini Yudo dan Murni tidak tahu jika Adrian kerap memukul Elina. Mereka tahunya Adrian hanya selalu berkata kasar dan emosional. Yudo selalu memaklumi putranya. Yudo berpikir Adrian kehilangan ibu kandungnya dan Yudo tak tega akan hal itu. Tapi, hanya Anjanilah yang tahu seperti apa kelakuan Adrian yang sesungguhnya. Maka dari itu kemarin-kemarin ia berusaha bersikap baik kepada Elina berharap hal itu dapat meringankan penderitaannya. Anjani sejak lama ingin ikut campur tapi Abimanyu selalu melarangnya. Saat ini apakah dia diam saja? "Kau yakin jika aku yang melakukan hal itu bukan suamimu, Adrian?" Matanya menatap tajam Elina. Jika saja tatapan dapat membunuh maka Elina sudah mati saat ini juga. Jantung Elina berdegup kencang.
Apakah Anjani tahu sifat Adrian yang sesungguhnya? Jangan menuduh menantuku. Sekarang kamu ikut aku. Tanpa diduga Dewi langsung menjambak rambut Anjani dan menyeretnya ke ruang tengah. Murni terkejut, ia berusaha menghentikan Dewi tapi sia-sia. Ayo mengaku kamu. Atau aku akan melaporkannya ke kantor polisi atas tuduhan penganiayaan. Dewi dalam hati tersenyum senang melihat kesempatan di depan mata untuk mengusir Anjani dari rumah ini. Duh, au, Anjani sialan. Kurang ajar kamu. Dewi tersungkur di lantai ketika Anjani menendang perutnya dengan keras. Kau sungguh wanita tidak tahu malu. Elina berbohong dan kau percaya. Cari bukti, jangan langsung menuduh aku yang melakukan itu padanya. Itu adalah ulah Adrian, apakah kamu buta? Maki Anjani dengan keras membuat para pelayan bergetar ketakutan. Selama ini mereka tidak pernah melihat Anjani amat sangat marah seperti ini. Lastri diam menatap Anjani yang berada di puncak emosi dengan puas. Mereka memang layak diberikan pelajaran. Tadi, ia sedang di dapur dipanggil oleh Tina karena Dewi menyakiti Anjani. Apakah kau tahu sesuatu? Bisik Lastri dengan pandangan tajam karena melihat gelagat Tina yang mencurigakan. Tina gemetar ketakutan. Ia menggeleng tapi matanya mengembun. Katakan. Lastri menekan kata-katanya. Jika kau bersedia jujur, maka Tuan Muda Abimanyu menjamin hidupmu. Tapi jika kau diam di atas tuduhan tak berdasar mereka, kau akan tahu akibatnya. Tina langsung menarik tangan Lastri menuju kamarnya yang berada di dekat dapur. Ia menangkuk tangan Lastri sambil menangis. Lastri yang terkejut melihat reaksi Tina langsung memegang bahunya dengan kuat. Katakan, janganlah takut. Tuan Muda Abimanyu orang yang baik, tapi jika dia tahu kau diam saja tetapi mengetahui segalanya, kau bisa saja mati. Tidak, Las. Aku takut. Aku takut, ucap Tina dengan lirih. Apakah kau memilih mati? Tuan Abimanyu sungguh marah besar melihat istri tersayangnya diperlakukan tidak adil. Anjani, jawab dengan jujur. Apakah kamu yang menyiksa Elina? Dia sedang hamil. Apakah kau tak punya belas kasih? Posisi direktur utama telah didapatkan oleh Abimanyu, lalu apalagi yang membuatmu menyakiti Elina? Iya, Anjani. Aku tak habis pikir padamu. Aku hanya wanita hamil yang lemah tapi kamu tega memukulku karena tak mau membuatkan makanan untukmu. Air mata Elina mengalir deras di pipinya. Sudah basah, menyembur sekalian. Ini adalah kesempatan untuk menjatuhkan Anjani dan ia dapat memiliki Abimanyu. Abimanyu pasti masih mencintainya kan? Dulu dia begitu mencintainya sepenuh hati. Bahkan ketika ia telah menikah dengan Adrian, Abimanyu masih bergubang duka dalam perasaannya. Elina berpikir jika Abimanyu melihat ia terluka, pria itu akan luluh padanya dan meninggalkan Anjani. Ada apa ini? Abimanyu yang baru saja pulang dari kantor menatap mereka semua dengan tajam. Pria itu langsung menghampiri Anjani yang berpenampilan acak-acakan. Siapa yang melakukan ini? Amarah Abimanyu langsung naik melihat wanita yang dia cintai terluka. Ia memapa Anjani dan mengelus pipinya yang memar. Siapa yang melakukan ini, sayang? Anjani langsung menatap Dewi. Murni yang biasanya keras kepada Abimanyu mundur dengan perasaan takut. Abimanyu kini telah sembuh. Dia telah menjadi pria tiran sama seperti di masa lalu. Murni tidak berani bertindak gegabah saat ini. Dewi yang ditatap Anjani sama sekali tidak takut. Dewi yang melihat secara langsung Abimanyu telah berjalan terkejut. Ia langsung paham apa maksud Elina kemarin menelponnya. Apakah Elina ingin kembali kepada Abimanyu? Dia telah menyiksa Elina dengan kejam.
Dewi langsung menuntun Elina mendekati Abimanyu dan menunjukkan lengannya yang biru. Lihat ini. Wanita jalang itu telah menyakiti Elinaku tanpa belas kasih. Abimanyu langsung menatap Anjani, sekali pandang pun dia tahu jika bukan Anjani yang melakukan itu. Tanyakan pada putrimu itu, siapa yang sebenarnya menyakitinya. Lalu Abimanyu beralih menatap Elina. Masih mau berbohong. Elina terkesiap melihat Abimanyu yang telah mengetahuinya. Tapi bagaimana mungkin dia mengaku sedangkan murni telah mempercayai dirinya. Anjani yang telah menyakiti aku, Abimanyu. Tidakkah kau percaya itu? Dia iri kepadaku, dia dendam kepadaku karena kau masih mencintaiku. Sontak wajah Abimanyu menjadi marah mendengar hal itu. Sedetik kemudian ia tertawa. Haha, mencintaimu. Apakah kamu sedang bermimpi, Elina? Kau begitu mencintai aku dulu, sampai sekarang pun begitu. Mimpimu terlalu indah. Abimanyu menatap Elina dari atas ke bawah. Aku tidak mencintai kamu, Elina. Abimanyu beralih menatap Anjani, lalu secara tiba-tiba Abimanyu mendaratkan bibirnya di bibir Anjani. Lalu menatap Elina dengan sinis. Aku mencintai Anjani, istriku. Anjani yang terkejut tak mampu mengendalikan tubuhnya. Ia lemas dan bersandar pada Abimanyu. Tapi dia telah melukaiku, dan aku akan melaporkannya ke polisi, lihat saja. Ancam Elina. Nenek tolong aku. Anjani minta maaflah pada Elina. Kamu begitu keterlaluan telah menyakiti Elina. Jika Yudo mengetahui hal ini maka dia tak akan memaafkan dirimu. Aku tidak bersalah. Untuk apa aku mengakui yang bukan kesalahanku? Aku memiliki saksi. Tina. Kemarilah dan berikanlah kesaksian jika dia telah menyiksaku kemarin. Tina yang sudah kembali ke ruangan tersebut gemetar ketakutan. Elina langsung menarik paksa Elina untuk bersujud di kaki Abimanyu. Cepat katakan jika dia memang menyiksaku. Tina menatap Anjani lama. Akhirnya dia menunduk. Tuan muda, apa yang dikatakan Nona Elina adalah bohong. Yang menyiksa Nona Elina adalah Tuan muda Adrian. Tina. Tina mendongak menatap Elina. Aku mengatakan yang sesungguhnya. Dasar pelayan rendahan. Elina menendang wajah Tina hingga berdarah. Ketika Elina akan menendangnya lagi, Anjani menahan kaki Elina. Elina. Dewi segera menangkap tubuh Elina yang akan terjatuh di lantai. Ada apa ini? Suara berat Yudo memasuki pendengaran semua orang. Adrian berjalan santai di belakang Yudo. Ketika ia melihat Elina dalam pelukan Dewi, Adrian segera menghampirinya. Apa yang terjadi? Elina menormalkan ekspresinya lalu berkata, Anjani telah memukuli aku hingga lebam. Adrian melihat lengan Elina yang tadi malam ia pukul dengan kuat. Tahu apa yang terjadi? Adrian langsung menghampiri Anjani. Dasar wanita jahat. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada anakku? Aku tak peduli. Teriak Anjani dengan keras. Ia memapah Tina untuk berdiri di sampingnya dan menatap semua orang. Kalian semua, dengar perkataanku baik-baik. Pria inilah yang tega memukul Elina, menyiksa Elina. Dia adalah iblis yang tidak peduli jika anaknya hidup atau mati. Jaga ucapanmu, Anjani. Dasar wanita sampah. Adrian menunjuk wajah Anjani dengan marah. Cukup. Tina berteriak dengan kencang lalu bersimpuh di lantai. Aku bersumpah. Akulah saksi bisu jika Tuan muda Adrian yang selalu menyiksa Nona Elina. Dia berkata jika Nona Elina tidak berguna karena tidak dapat mencegah kepergian Nyonya Miranda. Tina. Wajah Elina marah. Aku tidak takut lagi, Nona. Selama ini Anda bersikap seperti wanita bodoh yang diam saja jika disiksa.
Tuan Muda Adrian akan mengancamku jika aku berkata jujur, tapi sekarang aku tak peduli. Aku tertekan. Lebih baik aku mati. Plak. Elina menamparkan wajah Tina. Tangannya bergetar. Tina adalah pelayannya yang paling setia. Ia tak menyangka pada hari ini Tina akan mengkhianati dirinya. Lastri berlari memeluk Tina. Sejahat apapun Tina padanya selama ini, Tina tetaplah manusia dan ia sakit hati melihat Tina diperlakukan tidak adil. Abimanyu bertepuk tangan. Hebat sekali, kau Elina. Menuduh istriku demi mendapatkan perhatianku, sayangnya aku begitu jijik padamu. Dia berbohong. Aku percaya pada istriku dan pelayanmu itu. Sesungguhnya aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri jika Adrian memang sering menyiksa dirimu. Yudo yang mendengar hal itu marah besar. Kamu sungguh keterlaluan Adrian. Sikapmu seperti binatang. Ayah. Mereka berbohong dan memutarbalikkan fakta. David. Ya, Nona. David yang berdiri di belakang Abimanyu langsung mendekati Anjani. Ambil rekaman CCTV yang mengarah ke kolam renang, biarkan mereka melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Sejak tadi aku selalu dipojokkan dan tidak diberi kesempatan. Setelah ini mereka aku pastikan akan membusuk di penjara. Baik. David segera memenuhi perintah Anjani. Wajah Adrian memucat, Adrian tak menyangka Anjani tahu terlalu banyak rahasianya. David kembali ke ruang tengah setelah mendapatkan kartu memori yang terdapat pada CCTV di kolam renang. Dua pelayan diminta oleh David memasang layar proyektor. Tak lama kemudian, layar tersebut menunjukkan keadaan di kolam renang. Awalnya tak ada apapun, hanya terlihat gambar para pelayan yang silih berganti membersihkan dedaunan di dalam kolam. Tapi adegan selanjutnya membuat semua orang tercengang. Muncul video Adrian yang menyeret Elina menuju kolam renang dan mendorongnya tanpa belas kasih. Adrian menarik Elina naik tapi selanjutnya memukul dan menamparkan wajah Elina dengan kuat. Tina yang berada di sisi Elina berusaha menolong majikannya tapi Adrian malah menyeretnya ke sudut yang tidak tampak dari pandangan orang-orang tapi terlihat sangat jelas di CCTV. Adrian melecehkan Tina. Elina diam saja dan pergi dari sana. Klik. Abimanyu mematikan rekaman CCTV itu. Memerintahkan Lastri untuk membawa Tina pergi dari sini karena Tina sudah sangat tertekan. Saat itu, aku melihat Tina yang sudah menangis di pinggir-pinggir kolam dengan pakaian telah robek. Ketika aku bertanya padanya dia hanya menangis dan pergi dari sana. Lalu aku melihat Adrian yang memasuki kamar dengan pakaian acak-acakan. Aku baru saja akan menyelidiki ini tapi nasib membuat langkahku menjadi lebih mudah, jelas Anjani. Adrian pucat pasi ketika aksi bejatnya terpampang nyata di hadapan ayah dan neneknya. Aku bisa menjelaskan. Diam. Emosi Yudo telah berada di atas ubun-ubun. Dia begitu jijik dan malu memiliki putra yang tidak memiliki adab dan etika. Pergi dari rumah ini. Ayah. Aku tidak sengaja melakukan hal itu, aku. Tidak sengaja katamu. Ini hal yang sangat memalukan Adrian. Yudo segera menyeret Adrian tapi dihalangi oleh Murni. Jangan Yudo. Kau telah mengusir Miranda tapi tidak dengan Adrian. Ibu membelanya. Dia cucu ibu. Ini semua karena Anjani. Nenek sungguh keterlaluan. Anjani tersenyum miris. Aku yang menjadi korban fitnah mereka, dan nenek berkata ini salahku. Ayah, sepertinya keputusanku tempo hari agar tetap tinggal di sini adalah keputusan yang salah. Yudo langsung menatap Abimanyu dan mendekatinya. Nak, maafkan ayah, ini di luar kendali ayah.